ya. Jadi, ini jelas bukan produk Badan Kepegawaian Negara. Kenapa? Kok bukan? Emang ini bentuknya hampir sama, ya. Tapi emang ini bukan produk dari BKN. Di sini bisa dilihat, ini ada barcode. Tapi kalau kita masukkan, kita scan, ini nggak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tentunya perkembangan daripada press conference yang kita lakukan kemarin-kemarin. Hari ini tadi pagi saya jam 8 datang ke Ditjen Lapas. Ya. Tujuan kami datang ke Ditjen Lapas untuk bertemu dengan Saudara Rap. Tapi ternyata Saudara Rap tidak ada, maka kami tunggu atasan dari Saudara Rap kira-kira seperti apa bisa memberikan penjelasan kondisi atau keadaan Saudara Rap itu sendiri. Nah, ternyata di dalam pertemuan saya ditemuin oleh atasannya Saudara Rap, yaitu Bapak Sabto. Ya, Bapak Sabto kami berbincang-bincang cukup lama di sana. Karena apa? Karena kita emang kepingin tahu yang pada waktu itu 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu bahwa Saudara Rap ini menjanjikan bahwa kita akan bertemu setelah mereka bertemu dengan keluarga, ya. Tapi sampai sekarang ini tidak ada. Saya dari Rap pun juga dicari susah, di kantor pun juga nggak pernah masuk. Itu kira-kira untuk perkembangan tentang Saudara Rap. Ya, untuk selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya kami juga melakukan pengecekan, ya, untuk kebenaran daripada produk-produk yang disampaikan oleh Oli kepada teman-teman kita yang ada di lapangan, yaitu tentang masalah SK-SK. Jadi di sini akan saya tunjukkan SK-SK. Nah, ini bisa di ini. Baik. Oke. Yang ini adalah produk SK yang diberikan oleh yang mendapat dari Oli kepada teman-teman yang ada di lapangan, yaitu termasuk yang korban ini. Jadi ini yang masih asli seperti ini. Nah, ini setelah kita lakukan pengecekan di BKN, maka kita dapat yang seperti ini. Seperti ini. Ini, ya. Jadi, ini jelas bukan produk Badan Kepegawaian Negara. Kenapa? Kok bukan? Emang ini bentuknya hampir sama, ya. Tapi emang ini bukan produk dari BKN. Di sini bisa dilihat, ini ada barcode. Tapi kalau kita masukkan, kita scan, ini nggak akan bisa. Padahal kalau yang sebenarnya itu adalah bisa. Ini yang pertama. Yang kedua juga masalah berkaitan dengan penetapan NIP dan CPNS. Sekarang logikanya bahwa sekarang ini proses untuk penerimaan CPNS baru itu barusan tadi diadakan tes. Maka di sini kalau kita lihat NIP yang ada di sini adalah per 1 Januari atau bulan Januari. Berarti ini adalah benar-benar tidak mungkin. Ini bisa dilihat. Maka di sini bukan produk Badan Kepegawaian Negara. Ini, ya. Jadi ini hampir sama bahwa kami cek juga begitu. Jadi ini semua keputusan ini juga tidak pernah bahwa BKN itu memberikan suatu keputusan yang seperti itu. Nah, ini hari ini perkembangannya masalah penjelasan Rap sama Oli dari BKN. Tapi begini, teman-teman sekalian, ini persoalan ini adalah sudah bergulir, sudah ke Polda Metro Jaya. Tentunya kami hanya menunggu dengan kawalan saudara-saudara atau teman-teman ini bagaimana masalah kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat dan baik dan mungkin tidak menguap begitu saja. Itu kira-kira dari kami. Terima kasih. Oke, kemana laporannya pada tanggal berapa, Pak? Ya. Baik, jadi begini.
Sebetulnya kami laporan ke Polda itu sebetulnya itu terpaksa kita lakukan karena kita sudah melakukan kepingin pertemuan dengan secara kekeluargaan, tapi emang tidak bisa dan tidak ketemu dan sulit sekali, maka salah satunya tanggal 23 tim kami lawyer ini melaporkan ke Polda Metro Jaya. Gitu. Tapi pintu damai masih terbuka nggak sih Pak? Sebetulnya kita ini orang tua ya, jadi menurut saya sih nanti itu akan kita bicarakan dengan tim kita ya, seperti apa kan. Ya. Tapi intinya kita masih membuka lebar mediasi. Ya, sebelum bergulir ke pengadilan atau apapun, kita masih membuka lebar pintu mediasi untuk OI dan RAF. Jadi selain laporan ke Polda, RAF juga akan diproses di kantornya di lapas itu. Jadi 2 proses yang akan dilakukan oleh RAF, di Polda dan kantornya. Lapas mana mungkin Bu? Jadi beliau ini sekarang ini ditempatkan sementara di namanya Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kumham yang ada di Jalan Veteran ya. Pak, ini kalau boleh tahu jumlah korban yang saat ini sudah terhitung berapa dan kerugiannya? Jadi begini, tidak mengulangin apa yang kita sampaikan. Sebetulnya kemarin pun sudah kita sampaikan bahwa yang sampai saat ini adalah 225 yang sudah memberikan kuasa kepada kita dan jumlah kerugian adalah 9 miliar, 7 ya. Selama berapa bulan Pak? Dari akhir Desember 2019. Awalnya yang kalau masyarakat umum nggak tahu awalnya ceritanya gimana sih, diiming-imingin seperti apa sih Pak? Ya, Kronologisnya sedikit. sebentar. Jadi begini, ini semuanya berarti ada awal muawal ya, sehingga jadi seperti ini. Ini kan sudah kaitan-kaitan sudah berjalan. Tapi ini persoalan ini ada yang tahu persis adalah Ibu Tin ini, karena Ibu Tin ini dulu adalah gurunya Olivia ini.